Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah forum diskusi kami pada pertemuan keempat Sabtu 1 Mei 2021 terkait refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Forum diskusi dihadiri oleh Bapak Slamet Haryono SPD MT selaku fasilitator kami di Kabupaten Malang dan Bapak Simon Petrus Rafael MPD selaku instruktur guru penggerak. Ada Bapak Sugeng Gianto SPD MPD beserta saya Aini Rizko sebagai pengajar praktik guru penggerak, serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa serta menginspirasi kita semua. Penguatan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama forum diskusi kami pada pertemuan keempat tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 8 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mari kita ikuti bersama hasil diskusi kami tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sugeng. Nggih, Mbak ini bagaimana kabarnya? Jih Pak Sugeng, alhamdulillah sehat. Sudah tadi Pak Slamet. Barusan saya buka. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Pak Sugeng. Mbak ini. Pak Bunda. Alhamdulillah. Sehat Mbak ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Mugi-mugi sehat sedaya. Alhamdulillah. Saya tak beritahu CGB saya dulu. Iya, monggo Pak. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat terpuji sekali pada sore hari ini didatangi Pak Simon, ada Bu Aini, pendamping, ada Pak Sugeng, apalagi tadi infonya ada juga instruktur lain. Nah, ini saya merasa terpuji sekali pada sore hari ini. Tadi pada rencananya hanya mau ngopi via virtual aja Pak Simon. Jadi maunya seperti itu. Tapi ya kalau jadinya seperti ini ya itulah kehendak Tuhan gitu aja. Saya nggak tahu, nggak ada rencana sebesar ini Pak Simon. Saya hanya ingin ngobrol sama teman-teman CGP, sama Ibu Aini selaku guru pendamping, ada Pak Sugeng di sana sama teman-teman CGP. Kita ingin ngobrol karena dari hasil evaluasi saya di modul 11 ini kok masih ada beberapa istilahnya hal-hal yang masih perlu didiskusikan begitu, perlu diobrolkan seperti itu Pak Simon. Nah, baik, sebelum itu Pak Simon, sebelum sebagai materi diskusi pada hari ini atau sore hari ini, saya mohon izin share untuk hasil gambaran sekilas yang ingin kami pakai untuk bahan diskusi pada sore hari ini. Jadi yang pertama terkait dengan tugas CGP. Tugas-tugas CGP dari mulai mulai dari diri sampai dengan aksi nyata, ini masih
belum belum bisa klik semuanya 100% gitu Pak. Masih ada yang geser sedikit-sedikit dan nanti kita coba diskusikan di sini. Jadi ini yang ingin saya ulas sebentar. Saya coba share. Baik Bapak Ibu, ini mudah-mudahan sudah nampak ini apa? Sudah Bapak J, sudah. ODT saya nih. Oke. Baik. Jadi yang terkait dengan tugas-tugas CGP, yang pertama kita langsung masuk. Ini Pak Simon, di sini ada kelasnya Pak Sugeng dengan 5 CGP. Ada Bu Aini Rizko dengan 5 CGP Pak. Ini gambaran kelas kami. Kemudian Bapak Ibu CGP, mungkin ini mudah-mudahan sudah semua hadir ya. Kalau lihat jumlahnya baru 12. Mungkin masih ada yang belum hadir. Mulai dari diri ini, CGP ini diharapkan bisa merefleksi dirinya terhadap kondisi KHD, kira-kira seperti itu. Nanti kalau saya salah disebetulin Pak Simon. Jadi di 11A3 atau mulai dari diri ini ibaratnya kita CGP ini ditanya apa sih yang dia tahu tentang KHD gitu sebelum dia belajar banyak tentang KHD. Jadi ibaratnya seperti pretest lah. Apa sih yang Anda tahu tentang KHD sehingga harus mengikuti program ini, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang dia ingin tahu, apa yang dia ingin harapkan dari modul yang akan dipelajari ini. Nah, sementara itu ekspektasi diri apa sehingga Anda berani masuk ke program ini, seperti itu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini bahasa Surabayaan aja, nggak usah mengarah ke situ ya. Jadi rotor kasar titik lah, mohon maaf Pak Simon. Jadi seperti itu. Jadi di sesi ini Bapak Ibu, panjenengan itu diminta untuk merefleksi diri terhadap kompetensi atau istilahnya filosofi pemikiran KHD atau mengenali KHD dan apa yang dibandingkan dengan kondisi saat ini panjenengan itu kira-kira sudah sejauh mana pemahaman tentang KHD itu. Nah, harapan apa yang kira-kira diharapkan dari panjenengan terhadap pembelajaran yang sekarang, terutama pada modul-modul saat ini, yang modul sekarang kita pelajari. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memiliki, oh ternyata KHD kayak gitu ya. Nah, kondisi saya kok kayak gini. Nah, berarti saya butuh pengembangan, butuh belajar masalah ini itu, misalnya seperti itu. Nah, disajikan dalam 11A4 untuk eksplorasi konsep. Di situ Bapak Ibu dikasih materi, dikasih hidangan untuk menikmati sebanyak mungkin yang Bapak Ibu bisa nikmati. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah tahu, oh ternyata kekurangan saya seperti ini ya tentang KHD. Ternyata saya belum tahu banyak tentang KHD. Nah, ini disajikan Bapak Ibu di 11A4 ini. Bapak Ibu dihidangkan di situ beberapa konsep-konsep KHD, ada baik itu mulai dari pribadinya KHD, pola pikirnya, langkah-langkahnya, keinginannya apa, semua disajikan. Bapak Ibu tinggal menikmati sedikit demi sedikit melalui eksplorasi konsep. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan suatu respon terhadap LMS itu, membuat suatu audio atau rekaman video gitu ya, rekaman audio atau video lebih kurang 2-3 menit. Itu untuk menjelaskan sejauh mana gitu ya yang sudah panjenengan pahami, yang sudah panjenengan nikmati dari hidangan-hidangan yang disajikan LMS itu terkait dengan konsep-konsep KHD. Nah, harapannya begitu. Nah, saya nggak melihat tugas ini muncul gitu. Saya nggak melihat tugas ini muncul di LMS kemarin. Jadi makanya kenapa ini saya perlu diskusikan, saya perlu bahasa di sini
cangkruan bareng gitu ya, kalau bahasa Surabaya ini cangkruan bareng untuk membahas hal-hal yang kelewat-kelewat gitu loh maksud saya. Bukan saya nggak yakin Bapak Ibu nggak bisa, bukan. Saya yakin ya mungkin nggak terbaca, atau kelewatan, lupa, nggak terkerjakan atau bagaimana. Nah, itu aja sih. Itu Bapak Ibu. Kemudian di situ ada juga tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada note-nya, atau di situ ada catatan, ada pertanyaan. Nah itu sudah semua saya bongkari satu-satu, saya pilih satu-satu Bapak Ibu saya untuk memberikan komen-komen apa yang memang. Tapi kalau pertanyaan mohon maaf saya memang nggak saya jawab karena banyak sekali, 1 orang sampai 5, nah itu ada sekian belas lembar. Wah kayaknya nggak sempat saya kalau baca ini, mungkin nanti Pak Simon yang jawab ini. Untuk menjawab pertanyaan, apalagi itu soal-soal Pak Simon saya seperti diuji sama CGP. Diuji dengan soal-soal yang wah sulit-sulit itu saya lihat di questionnya itu. Nah gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian setelah Bapak Ibu menikmati semua hidangannya LNS terkait dengan pola-pola pikir atau konsep-konsepnya KHD, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Karena apa? Yang tadi dipahami Bapak Ibu di sana belum tentu seperti itu yang diinginkan, belum tentu pemahamannya sama, atau belum tentu juga yang panjangan maksud itu seperti itu yang diinginkan gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi itulah di sini ada ruang kolaborasi. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan teman-teman, dengan instruktur, dengan yang lain-lain, barangkali di situ saling tukar pendapat, setukar pikiran untuk menyamakan suatu konsep dan dibuktikan dengan panjenengan mulai menyusun kerangka belajarnya kayak apa. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah persepsinya sama, oh berarti ini harus diginikan kan gitu. Ini berarti saya harus melangkah begini untuk bisa menghasilkan suatu pembelajaran dengan ala KHD gitu kan, dengan konsep-konsep KHD, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan kondisi seperti itu, di ruang kolaborasi ini kita saling bekerja sama dengan kelompok, baik itu dalam kelas, dengan guru pendamping, mungkin dengan instruktur, mungkin dengan fasilitator. Nah, di situ kan ngumpul itu di waktu di ruang kolaborasi nanti ada itunya kan, sebelum itu kan ada meeting kan kalau nggak salah itu, sampai dengan belajar kelompoknya, mulai dari meeting, ada belajar kelompok, itu semua di ruang kolaborasi itulah kita mengkolab semua yang kompetensi yang ada. Mengkolab semua kompetensi yang ada. Kemudian setelah ada gambaran dari Bapak Ibu terkait, oh kayak gitu ya kerangkanya untuk pembelajaran KHD itu seperti itu kerangkanya. Nah itu diimplementasikan kalau misalnya dimuati, misalnya ibaratnya kendaraan tadi sudah ada rangkanya kayak gini. Kalau saya muati dengan konten pelajar Pancasila, profil Pancasila, kayak apa modelnya jadinya? Kira-kira seperti itu gambaran saya kayak gitu Bapak Ibu. Makanya kemarin saya memfasilitasi panjenengan untuk yang karena pertemuannya cuma sekali pada saat itu, Bapak Ibu kalau menyusun kerangka pembelajaran itu langsung dititipi profil Pancasilanya dulu, dititipkan di situ. Jadi kerangkanya seperti apa, gambarannya ada, titipkan pelajar Pancasilanya. Kira-kira nanti kalau dimasuki itu gimana? Soalnya setelah itu kita nggak ketemu lagi. Nanti takutnya saya panjenengan ada kesulitan nggak bisa diskusi lagi gitu. Sehingga pada saat itu mohon maaf Pak Simon, pada saat kalau nggak salah di salah satu A5 waktu itu ada momen untuk presentasi tugas 11A5 itu, teman-teman saya sudah menitipkan tolong dimasukkan profil pelajar Pancasila satu aja, kan itu diminta cuma satu aja, dikasih konten sekalian kontennya, daripada nanti titik-titik ya, titik-titik langsung tumpangi aja profil pelajar Pancasila, sehingga nanti kalau ada kesulitan langsung ketemu, bisa diskusi di situ, nah gitu. Terus akhirnya waktu oke lah kita buat seperti itu, dan alhamdulillah tugasnya teman-teman jadi ada seperti itu. Kemudian diupload di link. Kemudian setelah rencana panjenengan setelah paham tentang KHD, tahu kondisi dirinya, sudah disamakan persepsinya, sudah membuat kerangka, sudah kira-kira nanti materi yang mau disampaikan atau tujuan daripada kerangka ini mau kemana, tadi sudah ditumpangi dengan tujuannya
profil profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu mencoba menuliskan refleksi pemikiran KHD pada blogspot tentang kemampuan diri dan perubahan konkret. Jadi setelah belajar tadi, apa yang terjadi pada diri saya? Perubahan apa ya yang sudah muncul gitu ya. Kita mencoba mengkoreksi, melihat diri sendiri terhadap perkembangan kita gitu. Terhadap perkembangan pribadinya. Saya kira-kira sudah, ternyata sudah paham ilmunya KHD. Berarti saya selama ini salah ya. Selama ini berarti harus ada saya rubah. Berarti ini harus segera saya atasi. Yang ini mungkin ke depan setelah itu baru ini yang akan kita atasi. Kira-kira seperti itu. Sehingga di sini pada 116 Bapak Ibu diminta untuk merefleksi diri dengan terbimbing tentunya, dalam arti kita bisa diskusi di situ. Harapannya Bapak Ibu ini sudah memiliki target perubahan dalam dirinya sendiri sebelum merubah orang lain kan gitu. Paling tidak dirinya sendiri sudah harus berubah dulu. Jadi setelah tahu gitu, wah ini berarti saya salah. Kemarin banyak sekali Pak Simon yang menulis seperti itu di tulisannya di blognya itu. Wah berarti saya selama ini salah, saya berarti selama ini nggak benar, saya selama ini bla 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 dan sebagainya. Seperti itu banyak sekali. Nah ini kesalahan ini kan artinya harus dirubah kan begitu Mela. Perubahan yang kira-kira signifikan apa, yang segera untuk bisa diatasi apa. Nah ini kita coba gali Bapak Ibu. Kita refleksikan di sini di 116 gitu. Nah, di situ kemudian di kontekstualnya, nah ini Bapak Ibu sudah mulai muncul disuruh membuat video atau tugas video tentang ide, alasan, hambatan, demonstrasi terkait proses pembelajarannya. Berarti nanti rencana pembelajaran pakai apa ya? Kenapa kok pakai itu? Nah kalau pakai itu kira-kira hambatannya apa? Kan gitu. Kemudian ya ini yang saya juga agak bingung ini Bapak Ibu, terus terang aja saya juga agak bingung. Di sini ini nanti Pak mudah-mudahan akan dijawab oleh Pak Simon ini. Di sini ada demonstrasi Bapak Ibu. Artinya kalau demonstrasi berarti Bapak Ibu ini pikiran saya, panjenengan sudah harus menjalankan itu. Nah, walaupun tidak banyak gitu ya, istilahnya disampel lah, panjenengan lakukan sesuai dengan yang kerangka yang tadi panjenengan bikin itu, dicoba diterapkan gitu loh, dicoba diterapkan di sekolah. Nah, demonstrasinya kira-kira di situ. Jadi harus ada videonya, harus memuat itu gitu. Ada idenya, misalnya, saya ingin mengajak anak-anak untuk taat atau beribadah pada Tuhan. Nah, di situ alasannya misalnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di contoh yang dulu pernah saya sampaikan juga ke Pak Simon itu Bapak Ibu. Jadi contoh kerangka pembelajaran waktu itu yang saya share ke panjenengan itu saya nggak berani nge-share Bapak Ibu, takutnya ya kalau benar gitu kan. Jadi saya harus taskih dulu itu saya sokehkan dulu ke ahlinya. Jadi saya sampaikan ke Pak Simon dulu. Oke Pak Slamet, boleh ini disampaikan ke teman-teman. Oke Pak, siap. Nah, harus saya sampaikan ke panjenengan semua pada saat itu. Nah, artinya apa? Yang saya buat contoh itu setidaknya bisa jadi referensi, jadi wacana. Kayak gini ya gambarannya. Tapi bukan untuk dikopas deh. Saya yakin nggak ada kok Pak Simon yang kopas kemarin itu sudah. Mereka membuat profilnya beda, kalau enggak kompetensinya yang beda gitu. Nah paling enggak itu berikan gambaran kalau di situ ada ide, ada alasan, hambatannya apa, kemudian demonstrasinya. Nah itu nanti ada di video itu nampak bagaimana panjenengan berdampingan dengan anak-anak, ngajari anak itu kayak apa sih supaya kelihatan KHD-nya di mana gitu kan, indikator-indikator KHD-nya munculkan gitu. Nah indikator Pancasilanya juga, kemarin saya sampaikan di contoh itu, ini loh indikator KHD-nya, ini indikator profil Pancasilanya. Jadi satu indikator itu kontennya misalnya siswa diajak berdoanya Pancasila menurut agama keyakinan masing-masing. Nah keyakinan masing-masingnya, agama dan keyakinan masing-masingnya ini KHD gitu. Nah mohon maaf ini running of time, upgrade. Oke, saya suruh upgrade, mudah-mudahan mau.
40 menit kados ini. Nggih. Tapi ini saya hilang kah? Enggak nggih. Enggak hilang nggih. Tinggal 9 menit lagi. Oh gitu ya. Waduh, aku biasanya itu mau itu Pak, mau apa? Sampai 2 Iya. kali. Biasanya kalau tapi nggak apa-apa Pak, nanti kita masuk lagi. Oke. Nggih. Baik. Nah, saya lanjutkan. Saya atur juga. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti videonya itu kontennya harusnya seperti itu, tugas di video. Jadi memaparkan ide-idenya apa, kenapa memilih alat ide itu, kira-kira kalau memilih itu hambatannya nanti apa. Nah, kemudian pelaksanaannya kayak apa. Itu muncul di situ. Walaupun di LMS itu kayaknya baru plan gitu lah. Ini yang membuat saya bingung. Di LMS mintanya plan, tapi di tugasnya ini sudah ada demonstrasi. Nah, ini gimana wes, kita ambil yang tinggi aja lah, pakai demonstrasi aja. Itu maksud saya. Kenapa? Kan lebih bagus daripada nanti mengambil plan ternyata demonstrasi mintanya demonstrasi kan, mending sosok lah daripada kurang gitu menurut saya. Gitu kan. Nah, maunya saya begitu Bapak Ibu. Kemudian next di 118 Bapak Ibu. Masalah Bapak Ibu tadi membuat video terkait dengan masalah bagaimana ide yang mau disampaikan dan seterusnya tadi itu, kita kuatkan pemahaman itu melalui menyimak, membuat catatan hal baru yang temuan-temuannya itu disampaikan oleh kemarin Pak siapa saya lupa siapa Pak Simon yang dari Kiprio. Kiprio, iya. Kiprio, ya. Kiprio yang dari Taman Siswa itu. Taman Siswa. Nah, itu penguatan Bapak Ibu sebenarnya. Oh, berarti kemarin yang saya lakukan itu sudah benar kan gitu. Oh, berarti kemarin kurang dong yang saya sampaikan. Nah, ini mantapnya kan setelah kita dengar apa yang disampaikan oleh Kiprio sehingga kita tahu persis, oh ternyata Diajar itu gitu ya. Dari Kiprio yang pelaku di Taman Siswa ini, biar dia tahu persis kondisinya seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah kurangnya di mana, lebihnya di mana, atau mungkin kurang paham kita di mana, itu kemarin kita kuatkan di situ. Kemudian, nah ini yang menginspirasi saya. Kenapa kita harus kumpul pada sore hari ini? Itu terkait ini. Koneksinya kok nggak connect ya antara yang tugas 1-1A3 tadi sampai ke belakang ini sepertinya kok ya bagus Pak, tapi kok rantainya kayaknya nggak nyangkut, nggak ngait gitu ya. Ini kok nggak ngait satu sama lain gitu loh Bapak Ibu. Nah ini loh yang saya khawatir. Nah ini kalau saya lanjutkan nanti masuk ke 1-2, sementara kaitannya ini nggak kuat, ini bisa protol tengah jalan, ini nanti hilang semua ini saya gitu. Sehingga ada kalau gitu koneksi antar materi ini harus matang. Ini harus ngait benar-benar, tahu korelasinya mulai awal tadi sampai dengan 19 ini benar-benar nyambung kuat, barulah nanti kita kasih muatan lagi yang 1-2. Saya kemarin agak khawatir di situ Pak Simon. Jadi oleh karena itu menyikapi kondisi yang semacam ini, maka saya punya inisiatif membuat pertemuan di luar jadwal dan konsultasi. Walaupun ini tadi agak maksa Pak Simon, tadi kemarin itu saya tadi pagi kalau nggak salah baru kontak teman-teman gimana ini, saya tahu ada yang minta malam, minta sore, akhirnya udahlah sekarang aja. Ini nanti kalau malam saya khawatirnya ibu-ibu malah ngantuk semua, besok nggak sahur. Nah itu. Nah di sini ini harusnya ada video Bapak Ibu, harusnya. Dan di sini juga ada tugas yang harusnya diupload, tapi di LMS tidak ada. Saya sudah cek, nggak tahu kalau di LMS Bapak Ibu seperti apa. Tapi saya masuk ke rule-nya fasilitator juga nggak nampak. Saya masuk ke rule-nya student juga nggak nampak. Jadi, wah ini teman-teman ini diupload kemana ya tugasnya ini? Nah, kemarin di beberapa kelas yang lain dia diunggah di guru berbagi Bapak Ibu. Di akunnya guru berbagi diunggah ke sana. Barangkali paling tidak untuk menyimpan sementara, nanti kalau diminta tinggal kirim. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk tugas panjenengan yang 1-1 A51.
itu berapa ya itu yang saya kasih link tambahan, nih. Nah itu juga gitu Bapak Ibu, di LMS nggak ada. Saya buat link sendiri untuk ke Drive, ke Google Drive. Nah di situ sampai sekarang tugas panjenengan saya tampung di sana. Kalau nanti panitia minta ya saya tinggal ngasih, tinggal ngirim gitu. Tapi kalau misalnya tidak diminta, mereka ngambil sendiri ke sana ya nggak apa-apa gitu kan. Ada di akun belajar, jadi mereka insya Allah bisa buka mungkin akhirnya begitu Bapak Ibu. Tapi yang penting kita melakukan tugas dengan baik lah, artinya dengan apa yang kita harus lakukan kita lakukan, walaupun nanti mereka tidak minta nggak apa-apa, yang penting kita harus melakukan itu Bapak Ibu. Nah kemudian di 119 ini Bapak Ibu harusnya ada video yang merekam atau merekod kaitannya dengan kesimpulan pemikiran KD. Jadi kalau gitu KD itu kayak gini. Hal-hal baru yang hasil pembelajarannya seperti apa? Hal-hal yang berubah dalam diri Anda apa? Perubahan yang bisa segera diterapkan di sekolah apa? Nah ini otak ini sudah mulai terisi Bapak Ibu, sudah mulai terisi. Oh nanti saya selesai ini saya akan gini ke sekolah. Ini akan saya buat seperti ini, saya akan hubungan dengan Pak ini, Pak itu. Nah itu sudah mulai ada, plan-plan kecil seperti itu sudah mulai ada. Nanti plan-plan ini akan kita warnai dalam modul-modul berikutnya. Nanti di modul berikutnya ada bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengelola kelebihan atau kekuatan yang ada di sekolah dan seterusnya. Nanti akan ada warna-warna seperti itu. Tapi sementara ini dari kondisi ini panjenengan sudah punya rangka untuk diwarnai, itu sudah ada kayak ini. Kemudian next terakhir di aksi nyata ini Bapak Ibu diharapkan mampu mengisi jurnal tentang perasaan selama melakukan perubahan itu gimana rasanya, betah apa nggak betah. Kemarin sudah ada Pak Simon, sudah ada yang hampir patah hampir menyerah begitu kan. Saya bilang loh ini belum apa-apa loh, ini kita masih belum tahu rasanya kok sudah nyerah. Nanti icipi dulu, rasakan dulu kayak apa, nikmati dulu, jangan keburu nanti baru lihat istilah itu makanan itu baru lihat warnanya atau rupanya kayak gitu, wah kok gak enak loh, jangan dulu divonis gitu, icipi lah diicipi nggak ini. Aku nek cuman kerasan kan ya kayak Pak Simon tuh akhirnya jadi nek sudah rasanya kayak Pak Simon itu jadi gitu Bapak Ibu. Setelah kita tahu nyamannya bagaimana sih ngajar dengan kayak gini itu enak, kita akan cari tahu akhirnya kayak apa ya ini caranya gimana supaya bisa kayak gitu, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti ini Pak Simon. Dan ini hasil completionnya teman-teman. Jadi activity completionnya 100% Pak, sampai dengan kemarin itu sudah tanggal 29 kemarin activity completionnya sudah oke, sudah nggak ada masalah, semua sudah kentang semua. Ini pantauan saya di LMS Pak. Tapi yaitu tadi ada ini loh, belum naik dengan kuat gitu. Nah ini saya minta bantuannya Pak Simon untuk supaya bagaimana teman-teman ini kaitannya tadi biar kuat Pak, biar nggak predel tengah jalan nanti. Ini ibaratnya beban gerbong itu kan mau ditambah lagi nih Pak. Nah sebelum ditambah ini tolong ini katanya ini diperkuat Pak Simon. Gitu Pak Simon, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bantuannya, bimbingannya untuk bisa menguatkan. Yang pertama adalah motivasi teman-teman supaya tetap semangat, tetap sehat. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman cuma itu. Jadi yang penting teman-teman selain kita diberi kesehatan, keselamatan, jangan lupa bahagia. Itu aja pesan saya. Karena bahagia itulah yang akan meningkatkan imun kita dan membuat kita happy menghadapi apapun, kan gitu. Itu mohon maaf atas segala. Selamat, ini kan waktunya udah mau habis. Saya coba share pakai Zoom saya. Nanti Pak Slamet kirim ke teman-teman buat kita masuk lagi ya. Siap. Iya Pak. Berarti ini pakai Zoom saya yang agak lama. Oke. Ini sudah selesai. Ini selesai ya? dulu. Oke. Ini masih berapa menit kan? Ini udah tinggal Habis putus aja nih. Saya kirim linknya ke Bapak, nanti Bapak langsung kirim ke teman-teman aja ya. Saya buka link Zoom saya.